komisaris direktur utama hadir semua menjelaskan sama sebenarnya. Nah, oleh partner itu kan partner tidak mungkin menguasai semua sebenarnya, ya. Dan dia akan menunjuk beberapa anggota gitu ya. Tapi pada saat terjadi diskusi yang crowded gitu, maka di situ kemampuan saudara akan diperlihatkan. Dan konyolnya saudara, pada tahun yang akan datang itu pimpinan perusahaan pesan, tolong di timnya harus ada Safika. Oh, gila nggak coba? Nah itu karena kemampuan masalah presentasi saudara. Walaupun saudara anak bawang, saudara ya, anak bawang, tapi tiba-tiba bisa pegang peranan yang luar biasa, saudara. Ini kalau saudara nggak percaya, tanya senior saudara yang bekerja sekarang di kantor akuntan. Sekarang bekerja di akuntan. Jadi saudara bisa meyakinkan si auditi tadi, meyakinkan, dan auditi nyaman gitu ya kalau sama saudara. Dan sebaliknya, kalau saudara terlalu menjengkelkan, itu bisa diusir oleh auditi. Saya nggak suka itu. Bisa diganti nggak, Tiara, dari tim ini? Bisa, saudara. Ya, saya katakan ini kemampuan saudara mendeliver permasalahan, bisa menangkap pertanyaan, apa substansi dari apa yang ditanya, saudara. Dan saudara bisa menjelaskan dengan clear, itu kemampuan yang sangat besar pengaruhnya, saudara. Dan saya rasakan waktu saya praktek tahun 80-an, saudara belum lahir mungkin ya, model komunikasi dan bagaimana saudara mendeliver pengetahuan saudara dan bisa menangkap pengetahuan saudara dengan cepat, dan saudara menjadi idola, saudara. Idola itu dari mulut ke mulut, saudara. Idola itu dari mulut ke mulut. Di satu tim itu pasti ada jadi idola, saudara. Dan itu yang idola itulah yang menjadi pemeran utama di dalam itu. Dan partner ya tidak bisa membuang idola-idola tadi, karena konsumen itu raja, saudara, ya, raja. Dan menjadi masalah itu ada moral hazard, saudara. Banyak sekali kantor-kantor yang lebih percaya ke personal dibanding ke lembaganya. Mulailah cheating, saudara ya. Saudara diambil untuk kerja Sabtu Minggu atau untuk apa, saudara, dan sebagainya. Dan bisa-bisa saudara diambil, saudara, bergabung dengan dengan perusahaan yang bersangkutan. Nah, kalau Bapak amati, ini masalah komunikasi. Dan komunikasi yang informal, ya, pokoknya kalau saudara sebagai guru yang baik, ya itu mereka senang. Guru yang baik. Dan kedua, kalau sama tim direksi, kesempatannya pada saat entry meeting dan exit meeting. Kelihatan sekali, saudara. Ya. Kelihatan sekali. Oke, saudara. Hari ini kita akan menyajikan. Yang ini PowerPoint-nya kita siapkan, saudara ya. Kita siapkan. Tapi nanti pada saat bekerja, pada saat entry atau exit meeting, kemampuan membuat PowerPoint itu menjadi andalan dari partner saudara. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Entry juga sama, saudara. Saudara bisa membuat PowerPoint yang menarik dan bisa menjelaskan ke auditi apa maksud pemeriksaan, programnya, dan sebagainya. Itu dibantu dengan PowerPoint. Apalagi sekarang model model pandemi. Saya beberapa entry meeting itu lewat Lewat Zoom.
andalan kita yaitu staf-staf yang jago membuat membuat PowerPoint yang ringkas dan bisa dipahami. Jadi manfaatkan perkuliahan ini, saudara, untuk untuk mengasah kemampuan saudara berkomunikasi, terus mendeliver pengetahuan saudara. Pada saat tanya jawab, yang paling penting saudara, saya akan evaluasi, bisa nggak saudara dengan cepat menangkap keinginan dari temannya, saudara. Walaupun pertama yang saya puji itu kalau temannya pertanyaannya berantakan, tapi saudara bisa menangkap, itu yang jago, saudara. Kalau saudara kuliah ini kan materinya sudah jelas, chapter 1, chapter 2, frekuensinya sama, pengetahuannya sama, latar belakangnya sama, persepsinya jadi sama, saudara. Tapi pada saat saudara entry meeting atau pertemuan-pertemuan di tengah itu, saudara akan temui orang yang persepsinya berbeda banget, saudara. Orang produksi berbeda banget, saudara. Orang akuntansi berbeda banget. Walaupun kita bertemunya sama internal auditornya, orang marketing dan sebagainya, saudara. Dan saudara harus bisa menangkap, saudara. Kehebatan saudara bisa menangkap dari semua pertanyaan, walaupun dengan gelombang yang berbeda-beda, itu suatu poin yang luar biasa. Agak susah, saudara. Ya. Matinya gimana? Nah, saudara berkomunikasi sama ibu saudara misalnya. Itu kan beda generasi, saudara. Beda generasi sama saudara. Dan ibu punya power yang luar biasa karena dia bisa punya kalau saudara belum bisa komunikasi dengan ibu saudara, ya latihan terus. Berat sekali, saudara. Ya. Apalagi di lapangan, lebih gila lagi, saudara. Ayah saudara yang membiayai saudara. Perusahaan juga saya bayar itunya kok. Saudara harus bisa menangkap, saudara. Bisa menangkap dan saudara juga menjelaskan. Jadi kalau menurut saya ini masalah komunikasi. Even saudara kerja di pemerintah, saudara. Even saudara kerja di pemerintah, masalah pembuatan PowerPoint, masalah presentasi, mendeliver, dan sebagainya, itu hal yang penting. Jadi saya merupakan pansel di beberapa Pemda, saudara. Dengan tekanan lembaga wartawan-wartawan itu menginginkan penempatan eselon 2 itu terbuka lewat fit and proper test. Dan di Pemda, fit and proper testnya itu harus pakai Skype, saudara, supaya wartawan bisa menghadiri, saudara. Menghadiri. Nah, sekarang beberapa pejabat Pemda sudah mulai modern. Setiap tahun dia harus membuat PowerPoint dan mempresentasikan capaian dia, saudara, selama 1 tahun anggaran. Dan yang kedua, setiap bulan Januari itu. Dan kedua, apa yang dia anggarkan untuk tahun yang akan datang, dia harus sampaikan. Dan dia juga bisa menyampaikan kebaruan dari eksekusi program-program. Tidak seperti tahun yang lalu. Itu tiap tahun, saudara. Tiap tahun. Dan kalau kita evaluasi nggak bagus, kita bisa geser. Jadi di organisasi itu, kalau di Pemda ya, itu ada yang krusial, yang pelayanan, misalnya pendidikan, kesehatan, PUPR, segala macam itu harus orang-orang yang luar biasa. Jadi ada grade-nya. Terus ada yang nggak bagus, yang tengah-tengah, dan yang terakhir itu yang kapasitasnya kira-kira nggak begitu ini ya. Ada dinas-dinas yang tidak memerlukan kapasitas yang tinggi. Nah, sekali lagi, saudara, banyak orang pandai, saudara, di pemerintahan. Banyak orang pandai. Semua memenuhi syarat oleh tim pansel. Tapi sangat disayangkan dia tidak bisa menduduki jabatan itu, walaupun kita penting sekali. Kenapa? Ternyata komunikasi dengan wakil rakyat itu deadlock, saudara. Sering deadlock. Terjadi pertengkaran, saudara. Sehingga pimpinan daerah dengan pansel
yang tadinya orang itu kapasitasnya paling bagus, karena masalah komunikasi, dan dia juga nggak nyaman karena kemampuan komunikasi dia nggak bagus, sering bertengkar sama wakil rakyat, ya digeser ke bagian-bagian yang sebenarnya kapasitas dia tidak di situ. Jadi kita tidak bisa menafikan, saudara. Dewan komisaris itu biasanya dari yang kalau ada dana pensiun, itu ada perwakilan dari karyawan. Wah, itu galaknya nggak keturungan. Tapi bagaimanapun juga kan dia pemilik. Demikian juga di Pemda, saudara. Anggota DPR itu kan wakil rakyat, saudara. Walaupun orang bilang kualitasnya nggak bagus dan sebagainya, pengalaman saya sebagai kepala dinas, karena tidak tahu, saudara. Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, mereka bisa terima. Orang mereka juga pengen belajar, saudara. Mereka kan juga orang-orang yang normal. Karena nggak tahu, yang menjelaskannya nggak tahu lagi, ya jadi bertengkar, saudara. Nah itu, saudara. Jadi masalah komunikasi ini sangat luar biasa, saudara. Yang saya sebut itu intrapersonal skill sama kemampuan verbal, saudara. Harus saudara apa? Saudara latih. Saya dengar katanya di jurusan akuntansi sekarang diajarkan juga masalah apa? Komunikasi, ya. Karena itu masukan dari apa? Dari user alumni kita itu tidak bagusnya di masalah komunikasi. Jadi alasan itu mungkin, ya. Iya Pak, izin menjawab. Kemarin sempat ada mata kuliah komunikasi dan presentasi bisnis. Ada apa? Mata kuliah? Komunikasi dan presentasi bisnis. Komunikasi bisnis, oke. Sebenarnya komunikasi secara umum, ya. Secara umum itu penting sekali, saudara. Penting sekali menurut saya. Ya, saudara ngukurnya kalau nanti tidak bisa menjelaskan ada benturan sama ibu atau ayah, itu saudara latih. Atau saudara ada benturan sama kakak, itu masalah komunikasi. Harus saudara latih. Semua bisa selesai. Makanya di pengalaman Bapak itu, ya, semua selesai dengan komunikasi. Istilah ada lobby, tahu nggak? Di lobby, biar rapat itu setengah mati, selesainya itu di lobby. Makanya ahli-ahli lobby itu ahli-ahli komunikasi. Jadi saudara lihat itu apa istilahnya lobby. Jadi pada saat rapat teriak-teriak, wah pokoknya keras, saudara, nggak akan selesai, saudara. Para ahli-ahli komunikasi itu selesaikan lewat lobby, di lobby istilahnya, di lobby orang itu bisa. Lobby itu sebenarnya meyakinkan orang, saudara, ya. Meyakinkan orang. Dan pengalaman saya, walaupun nggak levelnya level daerah, ya, saya rasakan sekali masalah komunikasi. Saya rasakan sekali. Sehingga kalau saudara lihat kurikulum vitae saya itu, saya loncat-loncat, saudara. Mulai jadi direktur di sekolah swasta, terus saya lama di universitas, di pembangunan kampus Jatinangor. Walaupun saya di prodi anak bawang, tapi rektor menunjuk saya sebagai wakil rektor, ya. Terus di dinas pendidikan saya dipanggil oleh seorang dirjen, bisa nggak membantu provinsi Jawa Barat? Karena dia nanya, mau, tapi saya nggak mau fit and proper test. Terus saya ditugaskan memimpin perguruan negeri baru itu tanpa pemilihan, karena itu perguruan tinggi negeri baru. Jadi saya rasakan semua dari kemampuan komunikasi saya meyakinkan orang lain. Waktu saya tahun 80-an, direktur kredit salah satu bank pembangunan nasional, ya, itu setiap tinjauan ke lapangan, saya suruh menemani beliau.
Padahal saya masih mahasiswa, saudara ya. Saya masih mahasiswa waktu itu. Kalau ke Bali, ke Lombok waktu itu ya, saya itu di belakang beliau selalu tanya masalahnya. Mungkin ya saya orangnya polos, bicara kayak saya orang pantai, jadi bicara orang pantai kan juga nggak ada ininya. Terus kedua, tukang bergurau mungkin ya. Jadi pada saat dia meeting sama salah satu gubernur di NTT atau sama Papeda segala macam, saya cuma sebagai kamus saja. Saya bukan beliau nggak mampu ya, tapi beliau itu kan ratusan debiturnya, nggak mungkin mengingat semua. Saya cuma mensuplai apa gitu sebenarnya ya. Pada saat diskusi dia tanya, ini gimana gitu ya. Bukan tanya, ini gimana ya, saya supply cuman. Nah ini kan masalah komunikasi sebenarnya. Masalah komunikasi. Jadi tadi sudah ada masalah komunikasi. Tapi sekali lagi saudara ya, hambatan dari kita belajar itu tadi niat kita, saudara ya, niat kita. Saya katakan ada 3 tahapan pada saat kita belajar itu. Tahapan pertama itu how to know. Saudara. Kita baca tahu saja, how to know. Yang agak susah itu menjadi how to be. Bagaimana menginternalisasi pengetahuan kita itu menjadi keyakinan. Yakin bahwa komunikasi itu penting. Dan how to do. Semua tindakan kita berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Itu agak susah. Agak susah. Pembelajaran menjadi dari how to know, how to be menjadi how to do. Itu paling susah sebenarnya. Jadi komunikasi saudara boleh belajar teorinya. Tapi mulailah melatih komunikasi. Sekarang ini kita namanya juga belajar, saudara. Nggak usah tegang, penuh kesantaian. Kita belajar lebih banyak soft skill kita, saudara. Kalau hard skill itu, saudara mau tanya apa saja di dunia maya ada, saudara. Ada semua kalau kita pengen, saudara. Nah, sekarang kita cari yang orang selalu mengatakan soft skill. Kalau hard skill itu kalau baca pasti bisa, saudara. Pasti bisa. Nah, sekarang kita mulai di hari pertama ini. Ada yang sudah siap, Safika? Saya kelompok saya sendiri, Pak. Siapa yang mau maju sekarang? Kelompok saya. Oke, saya share screen ini dulu ya. Oke. Sudah bisa dipakai? Sebentar, Pak. Udah, Pak. Oke. Siapa ini kelompoknya? Syafika Aulia. Safika Aulia. Karina. Safika Aulia. Terus apa? Karina. Terus? Hanesa. Muyasar Hanesa. Siapa yang ketiga? Muyasar Hanesa, Pak. Hanesa. Terus ada 4? Sama satu lagi Laras Syahadati. Ya. Laras Syahadati. Safika, tolong nanti bebas saja ya, nggak usah malu. Ya. Ya, Pak. Jadi kita bebas dengan atraksinya, dengan berguraunya, dengan santainya, itu perlu sekali, saudara ya. Pada satu komunikasi, biar namanya direksi juga nggak mau tegang. Walaupun dewan komisaris, jadi seperti biasa, saudara. Seperti biasa. Seperti saya, maaf saja pengalaman,
kerja di kantor akuntan itu kan saya sekolah apa namanya, John Robert Power, saudara ya. John Robert Power itu terakhir juga saya masih ikut gitu ya. Banyak pelatihnya itu dari pramugari, saudara. Buku pegangannya itu tata krama di Pentagon, saudara. Di militer, jadi standar militer, saudara. Cara duduk, cara ngomong dan sebagainya. Nggak kepake juga, saudara. Bahkan saya pernah makan pertama kali tahun 91-an sama seorang dirjen, udah gugup saya. Bukan gugup. Tiba-tiba dia melepaskan semua itu, makannya pakai tangan, saudara. Yang tadinya sudah ada sendok dan sebagainya. Dan kita harus menyesuaikan. Jangan terus mimik kita bilang, wah Pak Dirjen kampungan. Gitu. Nggak bisa, saudara. Bagaimana kita beradaptasi. Jadi nanti keluarkan kemampuan Safika ya dengan santai, ya nggak usah tegang. Karena ini teman semua. Oke, mulai Safika. Pak. Pak, saya izin off cam ya Pak. Oke. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wahyudin dan juga rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan ini kita berempat akan mempresentasikan chapter 1, yaitu mengenai konsep dasar manajemen strategi. Perkenalkan, nama saya Karina. Saya Syafika Lia. Ayo sambil berdiri boleh. Sambil berdiri boleh ya. Dan saya Bara Syahadatin. Boleh di next. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen strategi. Sebelumnya apa itu manajemen strategi sih? Jadi manajemen strategik itu merupakan serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari suatu perusahaan. Boleh di next. Manajemen strategi ini mencakup yang pertama pemindaian lingkungan, baik eksternal maupun internal, lalu perumusan strategik, yang ketiga ada implementasi strategik, dan yang keempat evaluasi dan kontrol. Sebagai manajer, berusaha untuk membuat kesepakatan yang lebih baik dengan dunia bisnis yang seringkali berubah. Perusahaan umumnya berkembang melalui 4 tahap manajemen strategik. Tahap yang pertama itu ada dasar perencanaan keuangan. Biasanya manajer memulai perencanaan serius ketika mereka dituntut untuk mengurus anggaran tahunan berikutnya. Program tersebut diusulkan pada dasar analisis yang sangat sedikit dengan kebanyakan informasi yang datang dari dalam perusahaan. Tenaga penjualan biasanya memberikan sedikit informasi tentang lingkungan. Perencanaan operasi yang disederhanakan hanya berpura-pura untuk mengelola strategik. Namun, hal ini sangat menyita waktu. Kegiatan perusahaan pada umumnya sering ditangguhkan selama berminggu-minggu. Sementara manajer mencoba untuk memasukkan ide-ide ke dalam anggaran yang diusulkan. Lalu, di tahap yang kedua itu ada perencanaan dasar peramalan. Sebagai anggaran tahunan menjadi kurang berguna untuk mendorong perencanaan jangka panjang, dan manajer mencoba untuk mengusulkan rencana 5 tahun. Pada intinya mereka tuh menganggap proyek yang mungkin memakan waktu lebih dari 1 tahun. Terus selain informasi internal, manajemen juga mengumpulkan data yang biasanya data lingkungan yang tersedia pada dasar ADHOC. Dan meramalkan kemungkinan tren saat ini dan untuk 5 tahun ke depannya. Tahap ini menghabiskan banyak waktu dan sering melibatkan waktu 1 bulan penuh dari kegiatan manajemen untuk memastikan semua anggaran yang diusulkan tuh cocok satu dengan yang lainnya. Nah, dan proses ini juga sangat bersifat politik bagi pesaing manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham.
Lalu pertemuan demi pertemuan berlangsung untuk mengevaluasi proposal dan membenarkan asumsi. Lalu di tahap yang ketiga itu ada orientasi perencanaan eksternal atau berorientasi strategi. Karena frustasi dengan rencana 5 tahun yang sangat politis, namun tidak efektif. Nah, manajemen Puncak mengambil kendali dari proses perencanaan. Dengan memulai perencanaan strategik, perusahaan berusaha untuk meningkatkan respon terhadap perubahan pasar dan pesaing dengan berpikir strategik. Perencanaan diambil dari pemegang jabatan manajer tingkat yang lebih rendah dan terkonsentrasi di staf perencanaan yang bertugas untuk mengembangkan rencana strategik untuk perusahaan. Manajemen Puncak juga biasanya mengembangkan rencana 5 tahun dengan bantuan dari konsultan, tetapi mendapat sedikit masukan dari tingkat yang lebih rendah. Untuk tahap yang keempat, yaitu manajemen strategik. Menyadari bahwa bahkan rencana strategik yang terbaik adalah tidak berharga tanpa masukan dan komitmen dari manajer tingkat yang lebih rendah. Manajemen Puncak pembentuk kelompok manajer perencanaan dan karyawan kunci di berbagai tingkatan, dari berbagai departemen dan kelompok kerja. Mereka mengembangkan dan mengintegrasikan serangkaian rencana strategik untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat manajemen strategi. Yang pertama itu ada pencapaian kecocokan yang tepat atau kesesuaian antara lingkungan organisasi dan strategi, struktur dan prosesnya, memiliki efektif positif pada kinerja organisasi. Lalu yang kedua ada perencanaan strategik menjadi semakin penting karena lingkungan menjadi lebih tidak stabil. Lalu sebuah survei dari hampir 50 perusahaan di berbagai negara dan industri menemukan 3 manfaat yang dinilai paling tinggi dari manajemen strategik. Yaitu bagi perusahaan semakin lebih jelas. Yang kedua, fokus yang lebih tajam pada apa yang penting secara strategik. Yang ketiga, peningkatan pemahaman dari perubahan lingkungan yang begitu cepat. Itulah manfaat dari manajemen strategik. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi, inovasi, dan kelestarian lingkungan pada manajemen strategik. Yang pertama itu ada dampak globalisasi. Yang pertama, tertulis internasional, pasar dan perusahaan yang terintegrasi telah mengubah cara perusahaan modern melakukan bisnis. Dahulu, sebuah perusahaan bisnis itu bisa sukses dengan hanya fokus pada pembuatan dan menjual barang dan jasa dalam batas-batas nasional saja. Terus pertimbangan internasional itu sangat minim karena keuntungan yang diperoleh dari ekspor produk ke negara-negara asing dianggap hanya sebagai hiasan, tidak benar-benar penting untuk keberhasilan perusahaan. Namun, hari ini semuanya itu telah berubah. Globalisasi pasar internasional terpadu dan perusahaan telah mengubah cara perusahaan modern melakukan bisnis. Perusahaan saat ini harus berpikir dari pasar global, bukan hanya pasar nasional. Misalnya seperti Nike dan Reebok. Mereka membuat sepatu atletik di berbagai negara di seluruh Asia untuk dijual di setiap benua dan banyak perusahaan lainnya. Karena lebih banyak industri menjadi global, manajemen strategik menjadi semakin penting sebagai cara untuk melacak perkembangan internasional dan posisi perusahaan untuk jangka panjang dengan keunggulan kompetitif. Sebagai contoh, General Electric memindahkan penelitian utama dan pengembangan laboratorium untuk divisi sistem medis dari Jepang ke Cina, hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengembangan produk baru untuk negara berkembang. Lalu, dengan pembentukan asosiasi perdagangan regional dan perjanjian seperti Uni Eropa, NAFTA, Mercosur, Komunitas Andes, CAVTA, dan ASEAN yang mengubah cara bisnis internasional. Lalu berikutnya ada dampak inovasi. Boleh dilanjut, Kak?
Jadi inovasi itu menjelaskan produk, layanan, metode, dan pendekatan organisasi baru yang memungkinkan bisnis mencapai pengembalian yang luar biasa. Lalu biasanya penerapan inovasi potensial lah yang benar-benar mendorong bisnis menjadi luar biasa. Terus habis itu kita lanjut ke dampak dari sustainability. Jadi sustainability itu mengartikan sebagai kegunaan praktik dalam bisnis untuk mengatur triple bottom line dijelaskan. Lanjut, jadi si triple bottom line itu berisi yang pertama itu manajemen dari tradisional profit atau loss. Terus yang kedua pengaturan dari company social responsibility. Terus yang ketiga juga manajemen dari environmental responsibility dari lingkungannya itu sendiri. Nah terus dari ketiga ini disebutlah dengan triple P, yaitu people, profit, dan juga planet. Terus kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu teori dari organisasi. Jadi teori dari organisasi adoption gitu, adaptasi organisasi gitu ada dua. Yang pertama population ecology, sama yang kedua ada institution theory. Kalau population ecology itu, jadi suatu organisasi itu kalau misalnya dia udah sukses, udah establish, udah sukses lah pokoknya dalam beberapa partikular dari beberapa partikel lingkungannya, jadi dia tuh nggak bisa adaptasi terhadap keadaan yang ada. Terus kalau misalnya institution teori itu, jadi si organisasinya itu dia mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan bisa mengikuti kesuksesan dari organisasi lainnya. Terus ada strategi choice, pilihan strategi, pandangan pilihan strategi. Jadi itu nggak cuma organisasi yang beradaptasi terhadap lingkungan, tapi pilihan dan kekuatan untuk, jadi dia tuh punya kekuatan juga untuk merubah environment-nya atau lingkungan sekitarnya. Terus habis itu ada organizational learning theory, itu si organisasinya itu mampu nge-adjust dirinya sendiri atau menyesuaikan dirinya sendiri terhadap lingkungan yang berubah dan menggunakan kemampuan pengetahuannya untuk mengembangkan dirinya dan berkembang di lingkungan itu. Terus lanjut ke strategic flexibility. Jadi tuh dia punya keahlian untuk berpindah dari satu strategi yang dominan ke yang lainnya. Terus dia tuh memiliki komitmen dalam jangka yang lama untuk berkembang dan berkembang sesuai dengan critical research yang ada. Terus mereka juga berharap kalau perusahaannya itu bisa menjadi learning organization. Terus kita lanjut ke learning organization-nya sendiri. Jadi creating learning organization itu, sebelumnya learning organization sendiri adalah organisasi yang mahir dalam membuat, mengukur dan mentransfer pengetahuan dan mengubah cara berperilaku untuk menghasilkan pengetahuan dan insight yang baru. Jadi organizational learning itu komponen kritikal dari sebuah kompetitif di dalam lingkungan yang dinamis. Terus learning organization itu mahir dalam 4 aktivitas. Yang pertama tuh menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang kedua, bereksperimen dengan sesuatu yang baru. Yang ketiga tuh belajar dari organisasi
organisasinya sendiri berdasarkan pengalaman masa lalu dan juga dari yang lain. Terus yang keempat itu transferring knowledge atau mentransfer pengetahuan secara cepat dan efisien dalam organisasinya. Terus pembahasan yang kelima, basic model dari strategic management. Jadi strategic management itu terdiri dari 4 basic elemen. Yang pertama tuh environmental scanning atau penglihatan, melihat lingkungan secara keseluruhan, terus formulasi strateginya, terus implementasi dari strategi, dan juga yang keempat evaluasi dan kontrol. Bisa dilanjut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai basic elemen dari strategic management process. Nah, di sini tuh ada environmental scanning yang tadi udah disebutin, ada strategi formulation, strategi implementation, dan evaluation and control. Nah, keempat unsur ini tuh saling berhubungan. Ini tuh merupakan model perencanaan yang akan menunjukkan bahwa apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam hal proses manajemen strategi. Nah, selanjutnya, perencanaan ini yang akan digunakan untuk memprediksi bahwa meningkatnya ketidakpastian lingkungan, maka perusahaan itu akan lebih rajin untuk menganalisis dan memprediksi lebih akurat mengenai perubahan situasi mereka. Boleh di next. Nah, selanjutnya, di sini tuh ada elemen-elemen yang menggambarkan model dari manajemen strategis. Bisa dilihat dari environmental scanning-nya, ada eksternal, ada juga dari internalnya, kemudian ada strategi formulation-nya, ada misi, objektif, strategis, sama polisi. Kemudian ada strategi implementation-nya, ada program, budget, sama prosedur, dan ada evaluation and control, ada performa, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada environmental scanning. Apa itu environmental scanning? Yaitu merupakan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mencari informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi orang-orang penting di dalam perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis elemen eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan perusahaan. Nah, cara untuk environmental strategik ini itu salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, ini tuh yang akan menganalisis apa kelebihan sama apa kekurangan dari suatu perusahaan. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada variabel-variabel yang membentuk konteks di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, ini tuh merupakan ada struktur perusahaan, ada budaya, ada juga di dalamnya sumber daya yang menjadi kunci kekuatan untuk membentuk satu set kompetisi inti di perusahaan. Jadi ini tuh yang akan menunjukkan keuntungan kompetitif dari si suatu perusahaannya. Di next. Nah, selanjutnya ada perumusan strategi atau strategi formulation. Dari kesempatan dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Nah, jadi setelah mengetahui ancaman yang terjadi di perusahaan, atau setelah mengetahui peluang dan kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan itu dapat menentukan dan merumuskan strategi perusahaannya. Perumusan strategi ini meliputi misi, visi, sama tujuan. Boleh di next. Nah, di sini ada misi. Yang pertama, misi itu adalah tujuan diri. Selanjutnya ada visi. Visi itu menjelaskan akan seperti apa organisasi tersebut ke depannya. Dan selanjutnya ada objektif atau tujuan, yaitu hasil dari aktivitas rencana yang telah dilakukan. Selanjutnya itu ada strategi. Nah, apa itu strategi? Strategi perusahaan itu
merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan itu akan mencapai misi, visi, dan tujuannya. Nah, strategi ini yang nantinya akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan akan meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing di perusahaan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini merupakan hierarki dari strategi. Yang pertama itu ada corporate strategy. Yang selanjutnya itu ke bawahnya ada business strategi. Dan yang terakhir itu ada functional strategi. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada kebijakan. Kebijakan itu merupakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang akan menghubungkan perumusan strategi dengan implementasi. Nah, kebijakan dari implementasi tersebut akan diimplementasikan atau akan dijalankan dengan tujuan dari divisinya masing-masing. Kayak gitu, jadi udah dibentuk sesuai dengan divisi-divisinya. Kemudian nanti divisi-divisi ini akan mengembangkan kebijakan mereka sendiri yang akan menjadi pedoman bagi strategi fungsionalnya. Gitu. Selanjutnya ada strategi implementasi. Strategi implementasi ini adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui program, anggaran, atau prosedur yang tadi itu udah ada di tabel. Nah, prosedur ini tuh bisa jadi meliputi budaya yang menyeluruh dari struktur atau dari sistem manajemen organisasinya secara keseluruhan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada yang terakhir ada evaluasi dan kontrol. Nah, evaluasi dan kontrol ini mengukur apa yang dapat dihasilkan atau diraih oleh perusahaan. Nah, hal ini tuh berarti membandingkan antara kinerja perusahaan yang diharapkan sama kinerja akhir perusahaan yang sesuai atau yang realnya, yang nyatanya. Kayak gitu. Nah, boleh di next. Kemudian ada performance, yaitu hasil dari kegiatan, termasuk itu hasil dari aktual proses manajemen strategis. Nah, ini tuh masih nyambung ke evaluasi sama kontrol yang sebelumnya. Dalam evaluasi dan kontrol yang efektif itu, manajemen harus mencari informasi yang jelas dan tidak biasa dari bawahannya. Jadi informasi apa yang sebenarnya terjadi di bagian fungsional kayak gitu, atau di bagian karyawan ini yang ada di bawah. Nah, selanjutnya ada feedback, yaitu untuk merevisi atau mengoreksi keputusan berdasarkan kinerjanya. Terus di next. Selanjutnya ada strategi change, yang akan dijelaskan oleh Hannes. Nah, sekarang kita ngebahas tentang initiation of strategy triggering events atau pemicu peristiwa, yaitu sesuatu yang bertindak sebagai stimulus untuk perubahan dalam strategi. Ada beberapa kemungkinan pemicu peristiwa. Yang pertama ada new CEO atau CEO baru, yaitu biasanya CEO baru itu menanyakan pertanyaan yang sulit kepada staffnya, lalu akan memotong dengan menutupi kepuasannya dan memaksa orang untuk menanyakan alasan sesungguhnya mengenai keberadaan perusahaan. Yang kedua, adanya external intervention atau intervensi eksternal, yaitu contohnya itu ada sebuah perusahaan bank tiba-tiba menolak untuk menyetujui pinjaman baru atau tiba-tiba menuntut pembayaran penuh untuk tagihan yang lama. Yang ketiga, ada threat of change of ownership atau ancaman pergantian kepemilikan. Nah, ada perusahaan lain dapat memulai pengambil alihan dengan membeli saham perusahaan.
Yang keempat, ada performance gap atau gap dalam performa, yaitu sebuah kesenjangan kinerja terjadi ketika kinerja tidak memenuhi harapan. Penjualan dan keuntungan keduanya tidak lagi meningkat atau bahkan mungkin jatuh. Yang terakhir ada strategic inflection point atau titik belok strategis. Nah, titik belok strategis ini diciptakan oleh Andy Grove, CEO Intel Corporation sebelumnya. Nah, dia tuh berpikiran bahwa pada bisnis ketika perubahan besar terjadi karena pengenalan teknologi baru, lingkungan peraturan yang berbeda, perubahan nilai-nilai pelanggan atau perubahan apa yang pelanggan sukai akan terjadinya titik belok strategis. Selanjutnya kita ngebahas tentang strategic decision, yaitu keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan bersifat jangka panjang. Nah, biasanya keputusan ini itu diambil oleh manajemen tingkat atas. Ada 3 karakteristik dari strategic decision, yaitu rare, consequential, sama directive. Selanjutnya, nah, ini penjelasan untuk karakteristik keputusan strategis. Yang pertama ada rare. Rare-nya yaitu keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru oleh organisasi, perusahaan, atau instansi lainnya. Yang kedua ada consequential, keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Yang ketiga ada directive, yaitu keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Henry Mintzberg, ada 3 pendekatan yang paling khas dari keputusan strategis. Yang pertama ada entrepreneurial mode, yang kedua ada adaptive mode, yang ketiga ada planning mode, yang keempat ada logical incrementalism. Nah, untuk entrepreneurial mode atau kewirausahaan, yaitu strategi yang dibuat oleh satu individu. Nah, strategi dipandu oleh visi pendiri sendiri dan dicontohkan oleh keputusan besar yang berani. Tujuan dominannya adalah pertumbuhan perusahaan. Lalu yang kedua ada adaptive mode, yaitu kadang-kadang disebut juga dengan keluar dari keterpurukan. Ini pengambilan keputusan ditandai dengan solusi reaktif untuk masalah yang ada daripada proaktif mencari peluang baru. Lalu yang ketiga ada planning mode, yaitu modus pengambilan keputusan melibatkan pengumpulan sistematis sesuai informasi untuk analisis situasi, generasi strategi alternatif yang layak, dan pemilihan rasional strategi yang paling tepat. Nah, selanjutnya ada logical incrementalism. Nah, itu adalah mode pengambilan keputusan keempat. Itu tuh dapat dilihat sebagai sintesis dari perencanaan, adaptif, dan pada tingkat lebih rendah dari mode kewirausahaan. Selanjutnya membahas tentang proses pengambilan keputusan. Lanjut, ada 8 langkah proses pengambilan keputusan strategik untuk meningkatkan pembuatan keputusan strategis. Yang pertama, ada evaluasi hasil kerja saat ini dalam hal pengembalian investasi dan sebagainya. Yang kedua, ada ulasan tata kelola perusahaan, yaitu kinerja dewan perusahaan, direksi, dan manajemen puncak. Yang ketiga, memilah dan menilai lingkungan eksternal untuk menentukan faktor-faktor strategis dan yang dapat menimbulkan peluang dan juga ancaman. Selanjutnya, keempat, memilih dan menilai lingkungan internal perusahaan untuk menentukan faktor-faktor strategis sehingga dapat mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Yang kelima, ada analisis strategis SWOT, faktor mencari permasalahan, meninjau dan merevisi misi perusahaan dan tujuan yang diperlukan. Lalu yang keenam, menghasilkan, mengevaluasi, dan memilih strategi alternatif terbaik. Yang ketujuh, melaksanakan strategi yang dipilih melalui program, anggaran, dan prosedur.
Yang kedelapan, ada evaluasi menerapkan strategi melalui sistem timbal balik dan kontrol kegiatan untuk memastikan penyimpangan minimum dari yang direncanakan. Nah, biasanya pendekatan ini tuh cukup rasional untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, terus udah ada banyak perusahaan juga yang pakai pendekatan ini. Contohnya kayak IBM, Avant Product, Bechtel Group, Inc., dan Taisei Corporation. Selanjutnya, nah ini tuh ada bagian yang ngebahas tentang 8 langkah proses pengambilan keputusan strategis. Nah ini langkah-langkahnya kayak gini. Lanjut. Nah kalau untuk ini juga ya termasuk sama yang tadi. Nah lanjut lagi. Nah, sekarang ngebahas tentang the strategic audit atau audit strategic. Audit strategic itu adalah strategi proses pengambilan keputusan yang dimasukkan ke dalam tindakan melalui teknik. Boleh lanjut? Nah, strategi audit ini memberikan daftar pertanyaan berdasarkan wilayah atau isu yang memungkinkan pembuatan sistematis analisis dari berbagai fungsi dan kegiatan perusahaan. Nah, biasanya itu dimulai dari mengevaluasi kinerja saat ini, terus audit berlanjut dengan menganalisis lingkungan, perumusan strategi, dan strategi implementasi, lalu diakhiri dengan evaluasi dan kontrol. Nah, ini tuh tadi udah deskripsiin di bagian atas. Selanjutnya untuk chapter 1 udah sampai di sini. Kita ngebahas tentang chapter 2 yaitu corporate governance yang bakal dipresentasikan oleh Karina. Lalu pada chapter 2 ini kita akan membahas tentang tata kelola perusahaan. Peran yang pertama itu peran direksi. Perusahaan merupakan mekanisme yang dibentuk untuk memungkinkan berbagai pihak menyumbangkan modal, keahlian, dan tenaga untuk keuntungan bersama. Lalu korporasi pada dasarnya diatur oleh Dewan Direksi yang mengawasi manajemen puncak dengan persetujuan pemegang saham. Selanjutnya itu ada tata kelola perusahaan atau corporate governance. Mengacu pada hubungan antar direksi, manajemen puncak, dan pemegang saham dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. Hukum dan standar yang menentukan tanggung jawab Dewan Direksi bervariasi dari setiap negara. Misalnya, kalau anggota Dewan di Ontario, Kanada, menghadapi lebih dari 100 hukum provinsi dan federal yang mengatur tanggung jawab direktur. Namun, kalau di Amerika Serikat tidak memiliki standar nasional atau undang-undang federal yang jelas. Persyaratan khusus direktur berbeda-beda, bergantung dengan negara bagian di mana piagam perusahaan dikeluarkan. Boleh dilanjut. Namun demikian ada konsensus global yang berkembang mengenai tanggung jawab utama Dewan. Sebuah artikel oleh Spencer Stuart yang ditulis oleh tim kontributor internasional menyarankan 5 tanggung jawab Dewan Direktur sebagai berikut. Yang pertama itu ada kepemimpinan Dewan yang efektif, termasuk proses, susunan, keluaran Dewan. Lalu yang kedua ada strategi organisasi, yang ketiga risiko versus inisiatif dan profil risiko keseluruhan organisasi. Yang keempat ada perencanaan suksesi untuk Dewan dan tim manajemen puncak. Yang terakhir itu ada sustainability. Tanggung jawab yang disarankan ini sesuai dengan survei oleh National Association of Corporate Director. Dalam pengertian hukum, Dewan diharuskan untuk mengarahkan urusan korporasi tetap, tidak untuk mengelolanya. Itu dibebankan oleh hukum untuk bertindak dengan hati-hati atau due care. Jika direktur atau Dewan secara keseluruhan gagal bertindak dengan hati-hati dan sebagai akibatnya korporasi dalam
beberapa hal tuh dirugikan. Direktur atau direktur yang ceroboh dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi. Lalu, bagaimana sih Dewan Direksi itu memenuhi banyak tanggung jawab mereka? Nah, para Dewan Direksi dalam manajemen strategi menjalankan tiga tugas dasar. Yang pertama itu ada monitor. Dengan bertindak melalui komitmennya, Dewan tuh dapat terus mengikuti perkembangan operasi di dalam dan di luar perusahaan yang menjadi perhatian manajemen. Lalu perkembangan yang mungkin terlewatkan. Sebuah papan seharusnya tidak membawa keluarga keluar dari tugas ini. Yang kedua itu ada mengevaluasi dan mempengaruhi. Dewan dapat memeriksa proposal, keputusan, dan tindakan. Lalu setuju atau tidak setuju dengan mereka, lalu memberi nasihat dan menawarkan saran, dan mengeluarkan alternatif. Lalu Dewan akan lebih efektif melakukan tugas ini selain memantau. Lalu yang terakhir itu ada memulai dan menentukan. Dewan dapat menjelaskan misi perusahaan dan menentukan pilihan strategi untuk pengelolanya. Hanya Dewan paling aktif yang melakukan tugas ini. Lalu Dewan Direksi terlibat dalam manajemen strategik sejauh yang itu dilakukan. Boleh dilanjut. 3 tugasnya yang tadi memantau, mengevaluasi dan mempengaruhi, serta memulai dan menentukan kontinum director yang ditunjukkan pada gambar 2 strip 1 ini menunjukkan kemungkinan derajat. Dengan keterlibatan atau dari rendah ke tinggi dalam proses manajemen strategik, Dewan dapat berkisar dari Dewan Bayangan tanpa keterlibatan nyata hingga Dewan Katalis dengan tingkat keterlibatan yang sangat tinggi. Lalu penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Dewan aktif dalam manajemen strategik secara positif terkait dengan kinerja keuangan perusahaan dan peningkatan kreditnya. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada komposisi dari Board of Director-nya. Yang pertama tuh ada Inside Director, terus yang kedua ada Outside Director. Bedanya kalau Inside Director itu, jadi dia tuh ada di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi dia pegawai atau eksekutif yang bekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua itu ada Outside Director, jadi tuh dia bisa jadi eksekutif dari perusahaan lain, tapi bukan board di perusahaan itu. Terus habis itu ada 2 teori. Yang pertama tuh ada agency teori sama stewardship teori. Terus yang pertama tuh kalau agency teori itu menjelaskan bahwa permasalahan itu muncul di dalam suatu perusahaan ketika karena agen atau top manajemennya itu tidak mampu untuk menahan responsibilitas atas pilihan mereka, kecuali mereka punya stok yang cukup di dalam perusahaan itu. Terus yang kedua ada stewardship teori yang menjelaskan dengan lamanya jangka waktu mereka berada di perusahaan itu, insiders atau eksekutif senior itu cenderung mengidentifikasikan dengan perusahaan dan kesuksesannya. Terus ada 3 macam directors. Yang pertama ada affiliated directors. Jadi dia tuh nggak bekerja di dalam korporasinya, tapi dia tuh nge-handle legal terus asuransinya juga untuk perusahaan atau important suppliers. Jadi itu tergantung sama top manajemen yang ada di perusahaan itu sendiri. Terus ada retired executive directors. Itu tuh dia yang pernah bekerja di dalam perusahaan itu, seperti
CEO yang terlalu, yang dimana bertanggung jawab secara tidak langsung atau sebagian ke dalam perusahaan, strategi perusahaan yang kini. Terus habis itu ada family director, jadi tuh kayak keturunan dari pemilik atau ya keturunan dari pemilik perusahaannya itu yang mempunyai signifikan hak yang signifikan. Terus lanjut ke co-determination. Co-determination, jadi itu misalnya di US gitu contohnya, baru ada di US. Jadi si pekerja itu bisa mempunyai hak untuk memberikan suara ke perusahaan. Jadi the inclusion of a corporation worker on its board. Jadi mereka tuh memperbolehkan pekerja untuk memiliki suara untuk perusahaan itu sendiri. Terus jadi walaupun movement to place employees on the board director of US, jadi di perusahaan ini sendiri, misalnya kayak movement ini sendiri di US companies itu meningkat banyak. Terus kalau misalnya si Eropa itu memiliki pengalaman untuk membuka baru membuka untuk partisipasi pekerja di board itu sendiri. Terus ada yang co-determination itu ada direct interlocking directorate, terus habis itu ada indirect interlocking directorate sama interlocking directorate. Kalau yang direct interlocking directorate-nya itu sendiri, itu tuh terjadi saat dua perusahaan nge-share memiliki director, atau saat eksekutif di suatu perusahaan itu memiliki kedudukan di board atau kayak di direkturnya di perusahaan kedua. Terus kalau misalnya indirect interlock directorate-nya itu terjadi saat dua perusahaan mempunyai direktur yang juga menjadi board of director di perusahaan ketiga seperti bank. Terus kalau misalnya interlocking directorate-nya itu, dia tuh berguna untuk mendapatkan baik informasi di dalam tentang ketidakpastian lingkungan dan juga objektif tentang potensi, strategi, dan juga taktik yang ada. Terus habis itu ada jadi 97% dari US Corporation itu sekarang nominasikan komitenya untuk mengidentifikasikan direktur yang berpotensi, dan secara kontrasnya hanya 60% dari perusahaan Eropa yang menggunakan nominating committees. Terus banyak perusahaan yang direkturnya yang bekerja lebih dari 1 tahun dibandingkan dengan board-nya itu. Bisa dilanjut. Selanjutnya di sini ada beberapa alasan kenapa seorang individu itu layak untuk menjadi board-nya. Nah, di sini tuh ada dari persentase yang paling tinggi, yaitu tertarik dengan bisnis sebesar 79%, hingga ke direkrut oleh teman gitu, bukan oleh si dewannya, yaitu sebesar 4%. Ini bisa dilihat juga di sini persentasenya dari yang paling tinggi sampai paling rendah itu gimana buat si board-nya itu, buat si individu menjadi board gitu. Boleh di next. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu untuk ukuran dewan di Amerika Serikat itu tuh ditentuin oleh piagam perusahaan kayak gitu, dan peraturan yang sesuai dengan undang-undang di negara bagian, karena kan kalau Amerika Serikat itu bentuknya kayak negara bagian gitu kan. Nah, selanjutnya
meskipun di beberapa negara bagian itu punya syarat tersendiri untuk jumlah anggota minimumnya, tapi itu ada sebagian besar perusahaan yang punya kayak cukup banyak kekuasaan gitu untuk menentukan berapa banyak dewan yang bisa, berapa banyak dewan minimumnya kayak gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu boleh di next week. Nah, selanjutnya itu ada rata-rata yang slide sebelumnya. Nah, ada rata-rata perusahaan di Amerika Serikat itu punya 10 direktur dewan direksi kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat rata-rata di perusahaan kecil yang punya swasta di Amerika Serikat itu paling punya 4-5 orang direksi. Selanjutnya di sini ada direktur utama. Nah, direktur utama ini dikonsultasikan oleh CEO-nya mengenai urusan dewan dan koordinasi evaluasi tahunan CEO. Nah, 90% perusahaan Amerika Serikat ini menggabungkan posisi ketua dan posisi CEO sehingga menjadi direktur utama. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu dewan yang paling efektif menyelesaikan sebagian besar pekerjaan mereka itu melalui komite. Nah, meskipun mereka biasanya tidak memiliki tugas hukum, tapi sebagian komite ini diberikan kekuasaan penuh untuk bertindak dengan kewenangan dewan di antara dewan rapat atau di antara rapat dewan. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada Sarbanes-Oxley Act, yaitu dirancang untuk melindungi pemegang saham dari kegagalan pengawasan dewan direksi. Ada juga prosedur untuk pelaporan dan ada juga laporan keuangan perusahaan yang dibuat secara lebih baik. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada sistem penilaian tata kelola perusahaan S&P yang meneliti 4 masalah utama. Yang pertama itu ada struktur dan pengaruh kepemilikan. Yang kedua itu ada hak dan hubungan pemangku kepentingan keuangan. Yang ketiga ada transparansi keuangan dan keterbukaan informasi. Dan yang terakhir ada struktur dan proses dewan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada avoiding governance improvements, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada multiple classes of stock, ada beberapa kelas untuk saham, ada kepemilikan publik hingga pribadi, dan ada juga controlling perusahaan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanesa. Selanjutnya ini membahas beberapa tren saat ini dalam pemerintahan, terutama lazim terjadi di Amerika Serikat dan Inggris yang cenderung berlanjut meliputi. Yang pertama, dewan semakin terlibat tidak hanya dalam meninjau dan mengevaluasi strategi perusahaan, tetapi juga dalam membentuknya. Terus yang kedua, investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, dan perusahaan asuransi mulai aktif di dewan dan menekan manajemen puncak untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Yang ketiga, pemegang saham menuntut agar direksi dan manajer puncak memiliki lebih dari jumlah saham di perusahaan. Yang kelima, direktur non-terafiliasi. Yang keempat, direktur non-terafiliasi di luar non-manajemen meningkatkan jumlah dan kekuasaan mereka di perusahaan publik saat CEO melepaskan kendali mereka pada dewan. Para anggota luar mengambil alih evaluasi CEO tahunan. Yang kelima, wanita dan minoritas semakin banyak diwakili di dewan. Selanjutnya, yang keenam, dewan menetapkan usia pensiun wajib untuk anggota dewan, biasanya sekitar usia 70 tahun. Yang
7. Dewan mengevaluasi tidak hanya kinerja keseluruhan mereka sendiri, tapi juga peran masing-masing direktur. Yang ke-8, Dewan semakin kecil sebagian karena pengurangan jumlah orang dalam, tetapi juga karena Dewan menginginkan direksi baru memiliki pengetahuan dan keahlian khusus daripada pengalaman umum. Yang ke-9, ketua atau CEO menjadi dua posisi terpisah atau membentuk posisi memimpin di luar direktur. Dan yang ke-10, pemegang saham dapat mulai mencalonkan anggota dewannya. Lalu, masyarakat mengharapkan dewan untuk menyeimbangkan profitabilitas dengan kebutuhan sosial masyarakat. Nah, lanjut. Oke. Nah, ini adalah the role of top management, yaitu ada tanggung jawab manajemen puncak, terutama dari CEO, yaitu melibatkan hal-hal yang dicapai dengan orang lain dalam rangka untuk memenuhi tujuan perusahaan. Pekerjaan manajemen puncak dengan demikian multidimensi dan berorientasi pada kesejahteraan organisasi total. Selanjutnya ada pemimpin eksekutif, yaitu kepemimpinan eksekutif adalah mengarahkan kegiatan ke arah pencapaian tujuan perusahaan dan menentukan pola untuk seluruh korporasi. Lalu ada visi strategi atau strategic vision, yaitu deskripsi dari bagaimana perusahaan mampu berdiri. Selanjutnya, ada transformational leaders atau para pemimpin transformasional. Itu tuh mampu mendapatkan rasa hormat untuk mempengaruhi strategi perumusan dan implementasi karena mereka cenderung memiliki 3 karakteristik utama. Itu bisa di next slide. Nah, ini ada 3 karakteristik dari CEO, yaitu yang pertama, CEO mengartikulasikan visi strategis untuk korporasi. Yang kedua, CEO menyajikan peran bagi orang lain dan mengidentifikasi dan mengikuti. CEO berkomunikasi standar kinerja yang tinggi dan juga menunjukkan keyakinan pada kemampuan para pengikut untuk memenuhi standar tersebut. Selanjutnya ada strategic planning staff atau staf perencanaan strategis. Nah, ini tuh bertugas untuk mendukung manajemen puncak dan unit bisnis dalam proses perencanaan strategis. Staf perencanaan strategis akan mempersiapkan materi latar belakang yang digunakan dalam manajemen senior offsite strategi lokakarya. Perencanaan staf ini biasanya terdiri dari kurang dari 10 orang, dipimpin oleh seorang eksekutif senior dengan title Direktur Pengembangan Perusahaan atau Kepala Strategi Officer. Selanjutnya ada tanggung jawab staf perencanaan strategis, meliputi yang pertama, ada mengidentifikasi dan analisis masalah strategis di seluruh perusahaan dan menyarankan alternatif strategis perusahaan untuk manajemen puncak. Yang kedua, bekerja sebagai fasilitator dengan unit bisnis untuk memandu mereka melalui proses perencanaan strategis. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya kira banyak yang didiskusikan ya. Terserah saudara memilih apa ya. Kalau kita bumikan di Indonesia, saudara. Bumikan. Kalau saudara ada poin learning organization, kita lihat saudara ya. Lambannya yang dibawa organisasi pemerintah. Jadi kalau saudara kuliah di Unpad, katanya, itu kan namanya apa? PTN BH. Jadi di Indonesia itu ada 3 jenis manajemen untuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama itu perguruan tinggi yang sifatnya masih satker,
satuan kerja. Jadi kayak kantor kecamatan aja, kayak kantor dinas. Kepanjangan dari pemerintah. Saya ulang lagi ya. Jadi di dalam dunia pendidikan, sekolah SD, SMP itu diotonomikan ke daerah tingkat 2. SMA dan SMK itu diotonomikan, diwewenangkan ke daerah tingkat 1 atau provinsi. Sedangkan perguruan tinggi itu tidak diotonomi, dipegang oleh pemerintah pusat. Organisasinya ada 3 jenis. Ada yang berupa satker. Satker itu singkatan dari satuan kerja. Itu bagi perguruan tinggi yang kecil atau perguruan tinggi baru berdiri, itu satker. Persis kayak dinas saja, kayak dinas di kabupaten atau di kota. Terus Unpad tahun 2008 itu naik derajat menjadi Badan Layanan Umum. Sebagian dana PNBP itu tidak jadi kalau satker itu SPP diserahkan ke kas negara dan penggunaannya diatur berdasarkan permintaan anggaran. Wah, demikian rigidnya, saudara. Padahal alat lab segala macam pembeliannya ya harus menurut tata cara tadi. Terus kedua satker, Badan Layanan Umum. Jadi learning organization, saudara bisa belajar ya. Kalau Badan Layanan Umum itu sebagian dananya yang dapat dari mahasiswa itu tidak disetor ke pemerintah, saudara. Langsung dikelola oleh rekening rektor, sehingga lebih fleksibel. Sedangkan dana pembangunan dan dana rutin dari pemerintah pusat tetap lewat pemerintah. Nah, yang ketiga, Unpad sekarang PTNBH. Harusnya organisasi ini bebas total. Jadi dana dari pemerintah itu tarik ulur, masih belum beres-beres, saudara. Jadi jangan nyangka kalau Unpad itu organisasinya modern, saudara. Masih tarik ulur. Kenapa masih tarik ulur? Karena dana yang dari pemerintah itu bukan berupa block grant, dikasihkan ke Unpad terus itu. Tapi masih gaji-gaji PNS-nya masih dibayar oleh pemerintah. Idealnya PTNBH itu semua dosen diserahkan ke Unpad, berhenti sebagai PNS, dan pemerintah ngedrop uang. Tapi tidak terjadi seperti itu. Tapi itulah barangkali learning organization. Dan saudara juga bisa lihat, saudara, sejarah dari BUMN. Dulu BUMN itu seperti jawatan, saudara. Kalau saudara lihat di Google, singkatan dari Damri. Telkom juga dulu jawatan. Damri itu Jawatan Angkutan Motor dan Mobil Republik Indonesia. Itu jawatan. Telkom juga dulu jawatannya. Nah, setelah itu berubah menjadi Perum, perusahaan umum. Ya. Tapi masih di bawah dinas teknis. Setelah Perum berubah menjadi PT. Nah, sekarang hampir semua BUMN itu jadi PT, saudara. Evolusi keempat, supaya mereka dikasih kebebasan, kalau PT tertutup itu kendalinya kan hanya Menteri BUMN, saudara, sama Departemen Teknis. Sekarang berubah menjadi bukan PT, tapi menjadi PT terbuka. Seperti Telkom sudah terbuka, beberapa perbankan itu semua terbuka dan sebagainya. Supaya organisasinya lebih fleksibel dan strateginya bisa lebih bagus, saudara. Nah, sedangkan untuk layanan umum seperti rumah sakit hampir semuanya BLU, Badan Layanan Umum. Tadi sebenarnya untuk fleksibilitas. Nah, saudara bisa bahas, saudara. Jadi saudara belajar teori banyak, kita yang penting melihat di pemerintahan. Di pemerintahan juga sama, dulu zamannya Pak Harto ada sentralisasi. Sekarang ada daerah. Sebenarnya kita itu sudah negara bagian sebenarnya. Tapi lewat kabupaten, bukan lewat provinsi. Itu menjadi daerah-daerah otonom. Daerah-daerah otonom, berkuasa penuh. Dan tidak bisa dipecat oleh presiden, bupati itu. Nggak bisa ya. Sebenarnya Indonesia itu sebenarnya negara federal juga.
cuman istilah lain. Cuman federalnya direndahkan, saudara. Bukan di provinsi, tapi di kabupaten. Karena waktu itu pertimbangannya, kalau provinsi berontak, itu negara bisa bahaya, kekuatannya kuat. Tapi kalau satu kabupaten berontak, itu masih apa? Masih ringan. Jadi walaupun jumlahnya hampir 600 kabupaten kota, itu ya, itulah bentuk dari apa? Desentralisasi organisasi. Nanti di organisasi, saudara belajar, ada organisasi yang sifatnya sentralistik, dan yang sifatnya desentralistik. Biasanya kita main di tengah-tengah, saudara. Ada baik buruknya, saudara. Ada baik buruknya ya. Jadi ada yang apa? Ada sentralisasi bagusnya apa? Desentralisasi baik. Itu barangkali belajar di learning organization. Terus masalah sustainability, saudara. Saudara bisa di Indonesia banyak. Kita amati privat, selalu ribut kan, saudara. Privat. Kita lihat BP Taguh. BP Taguh itu sama-sama di Papua. Seperti lapangan Badak, lapangan Taguh. Kalau lihat di privat ramai terus, saudara. Jadi konflik dengan masyarakat tinggi sekali. Tapi di BP Taguh enggak. Kalau saya amati, di Taguh itu melibatkan masyarakat adat. Corporate social responsibility-nya langsung buat masyarakat. Kalau di privat, itu saya amati pendekatan keamanan dari awal. Mengerahkan Kopassus untuk menjaga apa? Tambang tadi. Enggak selesai. Mahal juga, saudara. Membiayai berapa ribu pasukan Kopassus. Konfliknya ramai. Tapi di Taguh enggak, saudara. Saya amati waktu saya ke Bintuni, itu enggak. Bahkan waktu Duta Besar Amerika ke sana, itu tidak ada orang pun polisi, nggak ada. Tidak ada seorang pun tentara. Dan aman-aman saja. Jadi setiap petugas, kalau mau eksplorasi atau apa, asal datang ke ketua kampung, beres semua. Tapi perusahaan itu baik sekali. Dia punya target tahun 2020, 80% itu harus putra Papua. Terus dari awal putra Papua disekolahkan. Ya, disekolahkan, diisi. Walaupun putra Papua itu nggak bagus, ya harus jadi atasan di bawah. Jadi kelihatannya apa? Corporate social responsibility-nya dia bangun pedesaan tadi yang sekitar tambang tadi, tambang gas. Rumahnya diperbaiki, jalan, keamanan dan sebagainya. Bahkan di sana ada masalah gitu ya. Pada saat orang Papua itu dimasukkan ke dalam plant, di dalam camp, itu standarnya kan hotel. Sehingga mereka lama-lama terbiasa hidup bersih. Dia kan kerjanya 2 minggu di camp, 1 minggu di luar. Nah ini jadi masalah pada saat jangka panjang. Mereka nggak nyaman di rumah sendiri. Karena di rumah sendiri istrinya masaknya nggak sebagus di apa? Di camp. Di camp kan pada AC segala macam. Di bawahnya ada kandang babi. Istrinya juga bau gitu ya. Sehingga ada istilah mama dua. Mereka begitu seminggu tidak pulang ke kampungnya, tapi pulang ke mana? Ke kota-kota besar, ke mamah dua nah istilahnya. Ini kan jadi konflik yang nggak bagus. Itu sampai corporate social responsibility-nya digarap itu. Mama-mamanya diajari mandi, diajari bersolek, rumahnya diperbaiki supaya rumahnya jangan terlalu jauh dengan apa? Dengan camp yang baik. Nah itu untuk sustainability tadi ya, contoh. Tapi ada juga Abdul Rashid itu yang di Kalimantan Tengah. Dari pembalak hutan lindung dan sebagainya, dari kriminal, sekarang jadi perusahaan yang bagus. Bahkan dia itu sulung ransnya itu punya sapi sampai 10.000. Dan dia mulai, saudara. Yang tadinya penjahat sekarang menjadi apa? Robin Hood. Setelah perusahaannya menjadi perusahaan terbuka. Setelah menjadi perusahaan terbuka, corporate governance-nya bagus, saudara. Ternyata jadi orang liar sekarang menjadi orang yang apa? Yang sangat baik. Jadi bagus juga itu corporate social responsibility. Dan pengetahuan tadi dari perusahaan pembalak hutan sekarang menjadi pengusaha yang beradab karena dia go public, diawasi. Ya.
Banyak kasus, saudara. Saudara tadi belajar yang kedua tuh apa? GCG. Nggak semudah itu, saudara. Kita lihat ya. BUMN milik negara itu seperti asuransi jiwasraya, saudara. Kurang apanya, saudara? Sudah ada dewan direksi, ada direktur, ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang selalu mengendalikan. Jebol juga, saudara. Kedua, Asabri, saudara. Gila nggak coba main-main sama dana ABRI, saudara. Jebol juga. Ada lagi, ya kalau Bakri sudah lama, memang sudah agak susah ya, catatannya udah nggak bagus, saudara. Terus ada lagi satu yang sahamnya itu bukan milik pemerintah, tapi para penabung yang namanya Bumi Putra. Padahal ada OJK, saudara. Jebol juga, saudara. Jadi ini yang jadi masalah apa, saudara? Ya. Yang jadi masalah di Republik ini apa? Atau masih proses belajar dan sebagainya? Masih kita menjadi orang yang beradab, saudara. Ya. Beradab. Tapi saya sih sangat yakin sekali, saudara, lihat generasi sekarang, ya maksudnya keturunan saya, mereka lebih mandiri, melihat korupsi itu merupakan kejahatan, tidak bisa mentolerir. Jadi saya yakin sekali, generasi yang akan datang itu moralnya jauh lebih apa? Lebih independen dan lebih baik. Cuman masalahnya, masa transisi inilah, saudara, ya. Sekarang orang-orang yang nggak jahatnya itu masih banyak juga yang masih. Tapi saya sangat yakin dengan demokratisasi juga sangat yakin bisa muncul pemimpin-pemimpin yang idola masyarakat. Kayak presiden kita pilihan. Terus gubernur, kita banyak punya gubernur bagus, gubernur DKI bagus. Gubernur masih muda, gubernur Jabar juga masih muda. Gubernur mana Jawa Tengah bagus dan sebagainya ya. Jadi tata kelolanya diperbaiki oleh pemerintah lewat undang-undang dan kita sudah mulai memetik gitu ya hasil dari TTG tadi, mulai memetik di bidang pemerintahan. Oke, saudara, saya pengennya saudara pengetahuan ini how to know-nya, saudara ya. Saudara cuma tahu saja, saudara. Tapi saya inginkan saudara gunakan pengetahuan ini, ya, saudara yakini nanti perdalam. How to do minimal pada saat menganalisa itu berdasarkan pengetahuan. Apa emosi politik, golongan dan sebagainya, sehingga komentar-komentar di dunia maya itu nggak ngawur, saudara. Harusnya dunia maya komentar-komentarnya itu dipenuhi oleh komentar saudara yang berdasarkan apa? Pengetahuan. Saudara tidak bisa diam saja, saudara, kalau ada orang komentarnya nggak benar. Penuhi, kita perang di dunia maya demi kebaikan. Jadi kalau ada berita Jiwasraya, saudara bahas dari sudut apa? Strategic management, dari sudut good corporate governance. Walaupun salah, tapi saudara berani, saudara, ungkap ya. Bukan karena emosi pemerintahnya nggak benar dan sebagainya itu, saudara. Itu ya. Demikian juga kemarin Nurdin Abdullah ketangkap. Saudara analisa, saudara. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti sekarang? Tapi sekali lagi berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki. Jadi percuma saya katakan, saudara baca bab 1 sampai bab 2, hafal gitu ya. Tapi saudara sendiri tidak bisa membumikan pengetahuan tadi. Jadi keinginan saya, apa yang saudara baca itu menjadi keyakinan saudara dan bertindak berdasarkan keyakinan tadi. Itu yang luar biasa, saudara. Jadi saya selalu katakan, anak-anak yang masuk jurusan ekonomi itu manusia yang disempurnakan. Karena saudara sudah belajar segala hal yang akan saudara pakai dalam mengarungi kehidupan. Jadi sayang sekali, saudara,
pengetahuan yang demikian bagusnya tidak diterapkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Sekali lagi, saudara itu manusia yang disempurnakan pengetahuannya. Saudara tidak akan belajar dapat di mana-mana. Cuman belajar di ekonomi, saudara belajar strategi, belajar government, belajar sustainability, belajar learning organization, belajar pengendalian, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, pengetahuan-pengetahuan ini sudah diterapkan di masyarakat. Saudara. Yang saya katakan waktu saya jadi pansel di beberapa kabupaten dan kota, itu persis, saudara. Ya. Persis. Lewat anggaran dia laporkan realisasinya, tercapaiannya berapa, bahkan ada yang berani pakai transport card, dia mengevaluasi dinasnya, saudara. Keren kan? Bagaimana dari sisi finansial, bagaimana dari sisi organisasi, SDM, bagaimana dari pelayanan dan sebagainya. Dan bagus, saudara, ya, bagus. Setelah itu dia jadi di bupati itu nggak ada GPHN, jadi bupati itu visi misi bupati itu 5 tahun. Visi, misi, dan objektif para bupati, para gubernur, para pemerintah itu 5 tahun. Setelah itu bagaimana strategi mencapai yang tadi. Nah, itu di breakdown di dinas-dinas dan kementerian. Jadi ini sudah dipakai, saudara, ya. Sudah dipakai. Jadi saya menginginkan saudara mulai sekarang dengan pengetahuan 2 bab ini saudara explore. Saudara analisa kejadian-kejadian kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Explore. Saya lahir kebenaran tahun 50-an, jadi bisa mengikuti. Kalau zaman Orde Baru, Pak Harto bisa yakin bikin perencanaan itu di GBHN 25 tahun, saudara. Karena dia sudah yakin memimpinnya jangka panjang. Di grid, saudara. Terus dia bikin repelita 1, 2, 3, 4, 5, persis, saudara. Dia mulai tahun 71, ya. Luar biasa. Berita ke-6, berita jalan. Itu objektifnya clear sekali. Jadi tiap tahun dia bikin laporan. Jadi selama 25 tahun perlu berapa bendungan, perlu berapa jalan dan sebagainya, perlu berapa sekolah, SD Impres, perlu berapa puskesmas, berapa mengangkat guru. Selama 25 tahun, 5 tahun direncanakan, tiap tahun dia dia laporkan. Kalau sekarang kita rata-rata 5 tahun. Rektor juga 4 atau 5 tahun. Visinya apa pada saat pemilihan? Misinya bagaimana? Objektif yang dicapai setelah 5 tahun atau diberikan tiap tahun bagaimana? Dan strategi untuk mencapai objektif tadi, saudara. Jadi saya inginkan nanti kalau ayah saudara itu jadi rektor atau jadi kepala dinas, ya, saudara bisa menjabarkan ya, visi misi, atau ayah saudara jadi dekan, visi misi rektor apa ya? Oke, saudara breakdown, saudara, untuk di fakultas bagaimana? Kalau ayah saudara jadi kepala dinas di provinsi, saudara harus lihat visi misi dan objektifnya gubernur sekarang. Bagaimana objektifnya yang akan dicapai, gitu ya, tujuannya. Visinya gini, misinya gini, di breakdown setiap 5 tahun gitu ya. Untuk pencapaiannya bagaimana? Jadi sekali lagi, pengetahuan bab 1 dan bab 2 itu ini bagus sekali, saudara. Ya, bagus sekali, bagus sekali. Cuman bagaimana saudara gunakan pengetahuan ini diinternalisasi ke dalam tubuh kepikiran kalian, dan mulailah minimal saudara menjadi pengamat ya, berdasarkan pengetahuan. Itu yang paling hormati kita. Saudara main ada hoax juga, main share aja ya. Tidak, daya kritisnya tidak ada sama sekali. Saya kira saya terima kasih nih ke mana?
ke penyaji pertama, tapi nanti untuk penyaji yang selanjutnya nggak usah buru-buru, saudara. Nggak usah semua dibahas, saudara. Yang penting-penting saja, saudara. Jadi nggak ada buru-buru. Jadi dikasih kesempatan nafas, dan teman saudara jadi nggak capek mendengarkannya ya. Jadi walaupun PowerPoint saya kasih banyak, saya maaf saja, agama saya Islam ya. Saya waktu itu membuka acara di Puncak, saudara. Guru-guru bahas apa? Guru-guru agama Buddha waktu itu. Saya harus masih pengarahan. Itu ada ayat di Weda, sangat sederhana. Jadi itu yang diajarkan sama guru cuma satu. Lebih baik tahu sedikit diterapkan daripada tahu banyak tidak diterapkan. Ngerti ya maksudnya? Lebih baik tahu sedikit diterapkan daripada tahu banyak tidak diterapkan. Sayangnya lulusan perguruan tinggi itu tahunya banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bagaimana menerapkannya itu yang saya selalu ingin harapkan. Karena ada istilah, ribuan kata-kata akan kalah nyarinya dengan satu tindakan. Nah, PR kita semua, saudara ya. Jadi ribuan kata-kata yang saudara ngomong segala macam itu akan kalah dengan satu tindakan yang saudara lakukan sesuai dengan pengetahuan. Jadi PR yang paling besar dari kita itu how to do-nya. Dan untuk generasi sekarang saya sangat yakin sekali, saudara. Sangat yakin sekali. Masyarakat ini akan maju. Dan pembentukan karakter di sekolah-sekolah juga sudah mulai sudah mulai membaik, saudara. Mulai membaik. Saya sangat yakin. Waktu saya zaman kuliah, mahasiswa mabok ke kampus itu sudah biasa, saudara. Mahasiswa minum obat datang ke kampus itu sudah biasa, saudara. Musola itu sepi, saudara. Sekarang sudah mulai beda, saudara ya. Sudah mulai mulai beda. Namanya ya sekarang masih banyak juga, saudara. Tapi sekarang jauh lebih baik yang banyaknya dibanding yang. Jadi saudara jangan sedih kalau orang bilang generasi milenial ini enggak. Saya suka yakin karena saya punya anak. Anak-anak saya jauh lebih baik dibanding ibu bapaknya, saudara. Cuman beda ukurannya, saudara ya. Beda ukurannya. Dan saya lihat mahasiswa sekarang jauh lebih baik. Jadi kalau ada dosen bilang mahasiswa sekarang itu manjalah inilah, ya memang satu sudut, saudara ya. Tapi saya sangat yakin sekali ya. Saya sangat yakin saudara siap menerima estafet, saudara ya, dari para senior. Dan saya lihat saudara jauh lebih baik. Saya seumur saudara barangkali tidak sebaik saudara sekarang. Begitu saja. Ukurannya begitu, saudara. Jadi sudah banyak anak SD sekarang pengetahuannya luar biasa, saudara. Cucu saya SD sudah bilingual. Ngomong sama neneknya pakai bahasa Inggris, kakeknya nggak lancar. Nah itu, jadi terus dari sudut agama mereka sudah menjalankan sholat sejak kecil. Juz amal sudah hafal, 10 tahun udah pada khatam. Dulu kakek neneknya juz amal nggak hafal-hafal, saudara. Jadi dari semua sudut luar biasa. Generasi sekarang itu luar biasa. Yang penting saudara bagaimana menerapkan. Jadi kalau ada yang bertanya boleh ini, saudara. Pengetahuan ini bagus sekali. Sudah diterapkan di masyarakat. Walaupun istilahnya berbeda, saudara. Istilahnya berbeda. Masih banyak penyimpangan. Bukan masih banyak. Ada penyimpangan-penyimpangan, saudara. Ya. Ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi saya pikir Indonesia itu, saudara harus berpikir fair ya. Di Indonesia itu banyak orang baik dibanding orang jahatnya, saudara. Jadi harus optimis. Saudara perhatikan, pagi-pagi jam 9 malam saudara lihat di pasar. Orang berbisnis di pasar, malam hari berjualan, saudara. Tukang sayur jam 3 sudah mulai
kulakan, subuh sudah jualan di komplek-komplek sampai jam 10. Siapa bilang orang Indonesia tidak bekerja keras? Siapa bilang? Dari jam 3 pagi sampai jam 11 tukang sayur kulakan ke pasar dan sebagainya. Pedagang dari subuh sudah masak, saudara. Kerja keras. Supir-supir bangun pagi melayani kalian. Ojek melayani kalian. Petani pagi berangkat, pulang sore. Dan negara bangsa kita ini hebat. Siapa bilang bangsa kita malas? Yang nggak benar kan hanya pengelolanya saja, saudara. Tapi jauh lebih banyak orang baiknya dibanding orang jahat. Kalau masyarakat kita ini banyak yang jahatnya, barangkali kita sudah bubar dari itu. Jadi saudara lihat, petani tetap bekerja, pedagang bekerja keras, para driver lintas utara tetap kerja keras siang malam, walaupun gajinya kecil, saudara. Ini hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tetap bangga, dan saudara yang harus bisa mengisi, saudara, ya, kelemahan tadi. Oke, saya kira hari ini cukup. Nggak ada pertanyaan, barangkali kaget. Minggu depan harus banyak yang bertanya, karena saya nilainya dari yang bertanya tadi, saudara. Yang bertanya tadi, dan penyajiannya masih datar-datar saja. Kalau saudara kerja di kantor akuntan itu, saudara, insight saudara asem itu. Neranginnya nggak ada senyum, tidak ada gurauan, tidak ada apa. Kalau ikut tim saya bilang, ini nggak ada gaya-gayanya sama sekali menyajikan. Mudah-mudahan yang akan datang, ini buat latihan, saudara. Sekali lagi buat latihan. Di depan temennya aja malu, apalagi kalau nanti ujian sidang, apalagi nanti saudara bekerja. Saudara. Dan ya ada kritik, saudara rentan, ya dilatih, saudara. Nggak usah takut, ya. Rentan, di kantor akuntan itu rentan, saudara. Dibully sedikit, ditekan sedikit, saudara sudah sakit hati dan sebagainya. Belajarlah sama tukang-tukang angkot. 1.000 perak pun dia pertahankan, saudara, ya, demi penghasilan. Nah, saudara, gaji 12 juta ditinggal begitu saja karena sakit hati. Kenek-kenek kan dimaki-maki dan sebagainya, saudara, untuk 1.000 rupiah. Saudara, 10 juta ditinggal begitu saja karena ada salah dengar dan sebagainya. Kerja dimanapun, office politik itu ada, saudara. Hanya orang yang bandel saja yang berhasil. Orang-orang baperan sih nggak akan berhasil, saudara. Nggak akan berhasil. Cari jodoh juga orang baperan nggak akan berhasil, saudara. Putus lagi putus. Nggak akan dapat, saudara. Karena terlalu baperan. Oke, saudara, jadi apa yang orang sebut masalah soft skill itu mulai sekarang, saudara, ya. Bukan kekurangan saudara, ya. Tapi maksudnya apa yang belum saudara dapat, saudara latih, saudara. Mumpung masih muda. Ya, mumpung masih muda. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup. Hari ini saya tidak buka banyak diskusi karena saudara masih kaget. Barangkali mulai kelompok kedua, kalau nggak ada yang nanya, saya terpaksa bertanya. Baik, selamat siang, selamat istirahat, tetap semangat. Tolong difoto, ya. Ada yang nggak masuk 1, ya. Harusnya 28 partisipannya. Ini 27, berarti 1. Nanti saya cek, ya. Oke, saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.